Gue sama Ardo tuh berangkat ke awalnya ke rumah Gabe dulu nih, ke rumah Gabe. Ngumpulnya sama rumah Gabe kan. Kita berangkat tuh sekitar jamnya jam 5 jam 6 lah. Terus nyampe sana, udah nih nyampe rumah Gabe. Bentar. Kecepatan nggak sih kalau dari situ? Awal berangkat mau ke Surabaya nih ya, kita tuh awalnya pengen naik kereta nih. Terus akhirnya berubah plan gara-gara awalnya ada pemain tambahan nih. Akhirnya kita mutusin buat naik mobil. Itu bingung nih mau naik mobil siapa ya Daw ya? Ya. Karena mobil kita nggak ada yang muat buat ber-6 orang. Akhirnya si Gabe mutusin, udah nih pakai mobil gua aja nih. Tapi harus ada tukeran mobil. Nah, si Ardo akhirnya tukeran dia tuh mobil sama Gabe. Udah fix nih kita naik mobil Gabe. Sampai di hari H kita tuh ngumpulnya di rumah Gabe kan. Gue sama Ardo tuh udah semangat banget tuh dari kemarin. Gue bener-bener dari siang tuh udah prepare banget sama Ardo. Ya yang lain gue nggak tahu deh. Prepare tuh ya si prepare. Terus akhirnya nyampe rumah Gabe udah nih. Di rumah Gabe tuh seinget gue udah ada Jojan sama Gabe. Sama Giza tuh udah nyampe, cuma dia ke coffee shop duluan. Terus ya biasalah kita udah nyampe rumah Gabe, yang keluar duluan bukan yang pemilik rumah. Dengan santainya nih pemilik rumah masih, oh iya bentar ya gue teleponan dulu nih. Yang turun duluan malah Jojan. Terus udah nih akhirnya Gabe turun naruh barang. Akhirnya kita geser ke tempat kopi yang Giza buat tikum tuh di dekat rumah Gabe, cuma kayak ya 50 meter lah. Udah nyampe sana kita ngopi-ngopi dulu tuh. Kurang satu orang nih, satu orang ini tuh emang ya terkenal ya slow living lah kayaknya. On time kali on time. Si paling on time sih lebih tepatnya. Adalah inisialnya orangnya nih ada di sebelah kanan gue. Kita jalan jam berapa? Jalan sekitar jam... Ya, jam 8. Kita jalan kan jam 8. Tadinya tuh berangkat, awalnya gue duduk paling belakang. Karena gue datang pertama kan. Jadi ya gue ngalah lah, duduk paling belakang. Nah, jadi nih kita nih yang datang paling pertama tuh dapat hukuman. Duduk di paling belakang. Lu bayangin itu belakang udah ada barang, ada helm, mana ada satu orang bawa helm 2. Bayangin tuh. Ujung-ujungnya juga nggak dipakai itu helm kan. Prediksi itu kita nyampe jam 8 lagi atau malah jam 6. Karena kan nyantai pikirnya, tapi berhubung baru jalan gitu. Yang Indomaret tuh berapa? Belum nyampe sekilo itu. Ya, belum nyampe sekilo udah berhenti. Sampai Indomaret tuh udah berhenti sebat. Ada kali itu 15 menit. Habis itu jalan lanjut sampai akhirnya ke KM 57 nggak sih kita? Ya sekitar segituan. Ya KM 57 berhenti lagi. Itu baru belum ada 100 kilo malah udah berhenti lagi. Habis itu lapar. Itu berhenti setengah jam. Itu udah berhenti kedua. Epicnya gue nyaranin buat berhenti di rest area Salatiga yang katanya bagus itu kan, karena kan di situ banyak pilihan makanan kan. Karena dia juga udah gak kuat nih duduk di belakang terpental-pental. Ya, bayangin tuh gimana di belakang rasanya kan. Gue sampai KM 157 di belakang tuh gue nggak ngoceh sama sekali, diem aja. Itu gue sebenarnya nahan mual. Karena gue nggak biasa duduk di belakang, terus tempatnya sempit parah kayak gitu kan. Akhirnya ya udah gue tukeran sama Kojoy mau. Udah akhirnya sampai Surabaya lah itu tukeran. Ya sampai rest area Salatiga tuh udah mau terang lah pokoknya. Nah, ekspektasi gue nyampe sana itu kan rest area harusnya 24 jam dong. Pas nyampe sana emang 24 jam, tapi nggak semua tenan ternyata. Cuman ada Indomaret Point sama nasi Padang. Itu nasi Padang juga tadinya kayaknya tutup deh. Cuman karena kita ke situ akhirnya dibuka tuh kan. Tiba-tiba lampunya nyala. Iya, ya udah akhirnya makan seadanya lah tuh di situ. Ujung-ujungnya pop mie juga. Itu kita jalan dari Jakarta sampai Surabaya tuh berapa jam ya? Kayak 10 jam lebih deh. 10 jam lebih lah. 10 jam lebih. Pokoknya selama perjalanan tuh kita bener-bener gak ada yang tidur sama sekali nih OTW Surabaya nih, emang perjanjiannya gitu kan. Dari Surabaya jangan ada yang tidur ya. Jadi kita ya sebisa mungkin lah jangan tidur, kita bener-bener cerita. Pokoknya ada satu momen nih yang bikin melek banget tuh, ada playlistnya Jojan apa ya itu ya, gue pengen lupa tuh playlistnya apa tuh. Selama perjalanan itu kenapa yang kayak tadi di Kanza bilang pada nggak ngantuk ya, karena memang kita intens ngobrolnya, benar-benar lumayan intim di dalam mobil itu, dan memang kalau misalkan mau berhenti pasti berhenti gitu. Ada sayang ya. Terus ada kelihatan sulit. Dari gue selama perjalanan ya gue nggak ada ngerasa ngantuknya sama sekali, karena dari kita berenam tuh semuanya fun banget. Terus apa ya nggak kerasa tuh 10 jam tuh udah tiba-tiba terang, terus kita dapat view yang bagus juga. Selama pas nyampe Surabaya tuh udah tinggal sejam perjalanan deh mau nyampe Surabaya. Kita kayak orang norak pas nyampe. Iya. Pas nyampe di tol pas lagi sunset tuh. Bener. Anjir, pala keluar. Sunrise. Sunday.
sunrise tuh kita kayak orang Nora ya. Iya. Pala keluar dari kanan, bu keluar dari kiri itu kayak apa ya, anjir, bagus banget orange. Soalnya di Jakarta udah nggak ada, udah ketutup polusi sama polisi. Lagi dok. Ya pokoknya tiba-tiba gak tahu kenapa nyampe Surabaya deh itu kan. Terus yang gue inget tuh satu momen di mana memang namanya aja dari si Sahrul udah judulin riding kita sip your coffee before speeding, Pak. Itu tuh kita jujur preparein mesin karena satu hal yang dimana harus appreciate juga tuh anak-anak Surabaya tuh lagi nge-build mesinnya semua ya, Dok, gitu loh. Dan memang gue senang banget lah harus disupport semuanya dari kota yang lain juga. Dan memang ketika nyampe Surabaya itu on point pertama kalinya nyampe Surabaya, gue cuma ngomong ke Gida, udah biasanya tuh jalur-jalur yang dipakai buat speeding di mana, gue mau ngukur seberapa kilo gitu, panjang-panjangnya kita nggak tahu juga kan gitu ya, Do ya. Benar. Sampai kita tuh nyampe Surabaya, wah ternyata apa bener ya jalur speedingnya tuh deket kita keluar dari pintu tol. Makanya kita tuh langsung ngecek jalur speedingnya karena saking keponya ya, ternyata speeding di Surabaya tuh tempatnya di mana sih? Gitu. Itu doang atau ada yang lain nggak sih? Iya gitu. benar. Nah, terus pokoknya udah, alhamdulillah kita juga penginapan dibantu sama Kidau Sultan Surabaya. Hidup privilege ya kan, jadi enak lah pokoknya. Wah anjir, gue senang banget nyampe situ. Maksudnya udah kayak kita nyewa Airbnb. Kalau nyewa tuh mahal banget tuh, Dok. Nyampe penginapan tuh, nyampe apartemennya Kidau, kita istirahat, terus bangun tuh sekitar jam berapa sih? Bangun sekitar jam 5 ya? sore jam 5-an. Jam 5-an. Nah, cuman tuh pokoknya kita kan selama istirahat itu tuh memang udah pengen banget ngeliat motor kan. Bener. Nah, kalau dari lo, Dok, personally pas ngeliat motor di Bujen gimana, Dok? Personally pas gue lihat motor di Bujen, gue senang banget. Akhirnya motor-motor kita semua juga selamat sampai tujuan, nggak ada kenapa-napa, semua nyala, dan kita bisa keliling-keliling Surabaya sampai Bromo juga akhirnya. Betul, karena kalau dari gue juga, gue tuh senang banget kenapa nungguin banget pengen lihat Rika di Bujen tuh, karena ya Pak, kalau kita throwback tuh 8 bulanan Vespa belum gue lihat kan. Terus itu juga alhamdulillah kejar juga sama Esa sama Jojan buat nge-launching Rika. Jadi thank you juga buat Jojan sama Esa gitu, karena kebantu banget tuh akhirnya kerilis juga motornya sebelum ke Surabaya. Malam nih Tikum kita, Dok. Oke teman-teman semua, kembali lagi sama gue Giza Paturusi dari channel Vespa Speeding Indonesia. Hari ini adalah tanggal 21 Juli tahun 2023. Yes, the day teman-teman. Ini adalah harinya dimana teman-teman Surabaya mengundang teman-teman Jakarta dan gue juga gitu ya. Nih acaranya sip your coffee before speeding. Seruput kopi dulu sebelum speeding. Ya, ini acaranya jadi diselenggarakan oleh temen gue, bengkel dari Vespa Garage, dan berkolaborasi dengan Kopi Bujen teman-teman. Nah, dan menurut gue ini kita lumayan ramai juga karena kita udah ada di titik kumpulnya, yaitu di RC Moto Garage Sabang Surabaya. Bisa dilihat di sebelah kiri gue ini adalah motor-motor teman-teman yang memang ingin mengikuti ridingnya dulu. Karena kalau teman-teman mungkin lihat kemarin di Instagramnya Speeding Indo, kalau rundownnya itu adalah memang kita riding dulu ke Kopi Bujen. Setelah dari Kopi Bujen, terus kita ada acara tipis-tipis di di Kopi Bujennya. Habis dari Kopi Bujen, itu acara terakhirnya adalah kita riding ke Tretes. Nah, Tretes ini buat teman-teman yang nggak tahu tuh mungkin kayak puncaknya teman-teman daerah Surabaya ini ya gitu. Dan menurut gue, ketika nanti dari Tretes akan ada surprise untuk teman-teman yang belum tahu nih Speeding Indo dan teman-teman Surabaya yang lainnya tuh akan kemana ketika dari Tretes. Jadi ikutin terus videonya. Jadi sekarang itu gue lagi di dalam RC Moto Garage Surabaya, yang dimana ini di dalam store-nya bisa kita lihat, apalagi udah nggak mungkin banget dia pasti jual aparel dari permotor-motoran nih. Nih di sini ada helm-helm semuanya, ada sepatu di sebelah sini, terus ada glove juga. Nah kalau kita lihat makin deket, sebenarnya ini banyak banget aparel terbaru ya yang baru gue lihat juga di RC Moto Garage, dan kita nanti beli masker langsung kita pakai. Buat touring ke mana? Pokoknya ada. Nah teman-teman, jadi kita udah di finish nih, bisa lihat ya keliling kita tuh banyak banget, udah pada sampai di finish. Ridingnya cukup tertib, rame banget, terus ada beberapa teman-teman juga tadi sapa-sapaan bareng, dan kita finishnya di Kopi Bujen lagi teman-teman. Tadi dari riding dari RC Moto Garage langsung riding tipis-tipis di dalam kota Surabaya. Sekarang gue pengen kalian temenin ke dalam gitu.
Oke, jadi sekarang udah di dalam kopi Bujennya. Tuh, udah di dalam kopi Bujennya. Nah, venue-nya itu adalah di dalam, teman-teman. Jadi venue. Nah, ini adalah Bladus. Orang yang rusuh ya. Nah, ini venue-nya. Jadi gimana keseruan dan keramaiannya? Jadi langsung aja. Ini dia. Kopi Bujen dengan Vespa Garage. Udah beres, kita mau riding ke Tretes awalnya. Jadi kita sempat speedingan dulu. Satu lampu merah, aman. Lampu merah kedua, aku denger di Sena ada yang teriak, "Jan, motor gue mati." Oke, saya muter balik, ternyata Trika guys yang mati guys. Trika, kita ngusahain dong. Yeah. Gimana tuh motor, maksudnya takutnya yang sepele yang ternyata yang copot kan. Ternyata udah gak bisa tertolong. Akhirnya kita balik lagi. Saya setut ke Kopi Bujen setut lagi. Setelah itu, kita masih tetap pengen riding dong. Kita Yeah. riding. Gabe mengalami hal sesuatu nih. Pokoknya di situ tuh di lampu merah ya biasalah ibaratnya kalau misalnya teman-teman riding tuh kan ada culture-nya itu ya kita mau start lah ibaratnya sampai tunggu lampu hijau. Udah ya namanya saya kan pendatang nih Pak, nggak tahu track. Ya udah asal hijau ngegas buka gas maju. Yang lain belok kiri, gue lurus. Ada polisi begini. Ya. Bingung gue mau ngapain kan. Puter balik anjir. Pokoknya ini udah next day. Kita waktu itu bangun sekitar jam 4. Enggak, pokoknya kita bangun siang, kita berenang dulu. Iya. Ya kan, kita berenang dulu di apartemen segala macem. Terus udah selesai mungkin jam 2-an, jam 3-an prepare untuk ke Kopi Bujen. Untuk agenda selanjutnya ya waktu itu kalau nggak salah. Ya karena kan Bromonya ke pending tuh. Ya yang Tadi malah hampir nggak jadi, tadi mau yang nggak jadi kan. Cuma masih diusahain, akhirnya tadi nemu solusi Giza pakai motornya anak Vespa, akhirnya jadi malam minggu kita ke Ya, Bromonya. Bromo. Kebesokannya itu, pokoknya kan kita abis yang riding niatnya mau ke Tretes terus di cancel, kita kan ngopi bareng-bareng ya, Dok. Bener. Wah, itu ngobrolnya gimana, Dok, menurut lo, Dok? Seru sih ngobrolin tentang mesin juga. Terus ya sharing lah tentang apalagi kan kita di sana apa? Kopi. Pokoknya ada tempat kopi yang 24 jam gitu Iya, loh. ada tempat kopi yang 24 jam. Itu kita sama-sama sharing gimana cari jalan keluarnya untuk tetap kita berenam ini sama-sama ke Bromo gitu. Betul. Dan gue jujur ini ada yang harus gue kasih tahu juga, mungkin singkat aja karena mungkin beberapa teman-teman dari yang lain juga udah tahu ya. Cuman tuh gue biasanya kalau memang ke kota-kota lain tuh selalu ngehargain sama yang namanya bukan adat, cuman selalu ngehargain sama yang apa sih ciri khas lo di sini. Nah, gue tuh selalu menghargai kalau misalkan ciri khas di situ ada minuman nih. Minuman apa di sana tuh pasti kita nikmatin juga walaupun ada alkoholnya, tapi emang kitanya juga mau ya, Dok. Iya. Gitu. Tapi memang Tadinya nggak mau gue. karena kita kan juga jarang minum Jarang bara minum nggak sih. banget, jarang minum Gue tuh banget. sama anak Jakarta jarang banget minum minuman alkohol. Ya, gatal. Makanya nggak pernah. Cuman kayak waktu Jogja dikasih jeruk liar. Kemarin ada minumannya sendiri tuh seneng lah, senang juga. Besoknya bangun, gue tuh nggak ada dari malam nggak ada pikiran apa-apa. Pokoknya tuh gue kalut banget, bete banget. Gue di mobil terus tidur sampai Gabe tuh nanya, "Ja, lu mau sarapan?" "Enggak, gue cuma mau lu diem, gak usah bahas motor." Sampai gue gituin. Baper. Sampai apa namanya? Udah nyampe apartemen kunci ketinggalan dan gue pecahinnya tuh basement rencananya. Udah pokoknya bangun, gue nggak ada pikiran untuk minjem mesin, tapi udah lewat zuhur, abis gue sholat zuhur ya waktu itu ya, gue minta doa doang ke Tuhan kalau ini bisa nggak sih kita tuh ke Bromo, karena nggak mungkin banget Rika nggak ke Bromo walaupun udah pernah ke Bromo gitu. Cuman tiba-tiba gue tangan tuh otomatis saya ngechat Sarul, gue boleh nggak sih minjem mesin standar lo? Karena mesin standarnya Sarul nih enak banget kan, dan menurut gua gak ribet gitu loh, Dok. Sarul udah oke Ja. Pokoknya oke Za, pakai aja. Nggak lama kemudian 30 menit 20 menit kemudian Sarul ngabarin, "Za, ini teman Vespa ada mesin nganggur, dia nggak ikut ke Bromo." Oh iya, pakai itu aja karena gue taunya standar, nggak taunya tuh mesinnya 63 free juga. 63 klep gede juga. Gue di situ udah nggak mau, cuman kalau Sarul takutnya juga bawa motor ya ke Bromo, jadi gue akhirnya berpikir ya udah deh, gue pinjem tapi gue pengen kenalan dulu sama orangnya. Dan gak taunya waktu gue sampai Bujen karena eksekusi perpindahan mesinnya di Kopi Bujen. Nih, pokoknya nih videonya nih, gue ajak ngobrol yang punya motor sama Sarul ya.
tadi yang seperti gue bicarakan banyak banget. Kayaknya ada yang harus gue kasih lihat juga siapa yang memberlakukan hal ini semuanya, memperbolehkan semuanya, sangat baik hati banget. Dan ini dia, gue panggilin kedua orangnya nih. Mana nih, coba nih, ayo kesini. Nah, mirip siapa guys? Mirip siapa? Mirip Devin Bandung Runaway kan? Mirip Devin, Pak. Oke, Rul, coba Rul. Mungkin teman-teman di rumah nih yang nonton YouTube Speeding Indo belum ada yang kenal. Kenalin dulu. Nama aku Sarul dari Vespa Girit. Di sini saya sebagai owner dari Vespa Girit mau mengasih wadah lah buat Giza agar apa yang dicapai di Surabaya ini bisa tercapai semua. Kayak karena pada malam hari kemarin kan Trika ada trouble. Nah, akhirnya malam ini kita swap engine agar bisa bareng-bareng speedingan ke Bromo gitu sih. Oke, perkenalan dulu Mas. Coba Mas. Halo, namaku Chan. Kebetulan aku customernya Mas Sahrul. Jadi yang mesin yang di sini mesin dari Mas Sahrul kayak gitu. Ya Mas, ini kita nggak lama, nggak bentar tapi aku tuh sebenarnya pengen nanya gini Rul, kalau boleh tahu nih ya, Vespa tuh di mana sih Rul? Vespa itu di Sidoarjo. Di daerah Sidoarjo. Sidoarjo. Emang Sidoarjo. Oke. Tapi jauh banget, dekatnya tepatnya di Tulangan. Dari kapan Rul? Dari 2020. Dari 2020. Nah, oke Rul, ini kan menurut aku ya kalau aku pribadi tuh kejadian seperti ini tuh aku baru pertama kalinya nih. Trouble minjem mesin teman untuk aku mau lanjut. Coba dong kasih tahu apa sih yang kamu lihat nih ketika aku ngechat kayak gitu, apa tuh yang kamu pikirin? Yang aku pikirin pada waktu itu ya kapan lagi Giza kesini, terus mumpung ada spek yang ya 11-12 lah sama Trika, meskipun beda tapi seenggaknya kita bisa support mesin yang lebih PNP daripada standar, kita kasihkan ke Giza buat touring ke Bromo. Oke, itu kan alasan dari Mas Sahrul ya gitu. Nah, karena tadi malam juga yang bikin aku chat kayak gitu, Mas Romi tuh ngomong ya di bengkel ada juga piston tapi piston 63. Nah, itu aku udah mikir wah gila kalau sampai digantiin piston sih gila nih baik banget gitu loh, kok bisa sampai segitu. Makanya tadi malam tuh cuma ngobrol-ngobrol gitu doang. Nah, cuman aku cuma mau nanya doang nih dari sisi Mas Chan juga. Kalau aku pribadi kan mungkin kalau ada mesin lain pun aduh mesin dipinjemin lagi gitu, gimana ya, banyak pikiran yang harus dipertimbangkan gitu kan Mas Chan. Nah, aku tuh pengen nanya sebenarnya kita juga baru-baru kenal gitu loh Mas, baru ngobrol juga. Itu kenapa Mas kok mau minjemin ke aku gitu loh? Kalau dari aku sih kenapa dipinjemin, karena Mas Giza udah jauh-jauh ya dari Jakarta ya. Kapan lagi gitu kan. Akhirnya aku mikir ya udahlah nggak apa-apa nih pakai, kita kan orang sini nih, ke Bromo tuh deket, kapan aja kita bisa. Yang penting Mas Giza berangkat dulu, kita nanti ya. Kayak gitu sih. Aduh. Oke. Tapi Mas tuh besok sebenarnya emang nggak ikut ke Bromo? Emang kebetulan juga lagi nggak ikut juga. Besok ada acara yang harus meninggalkan Surabaya, jadi kebetulan nggak ikut kayak gitu sih. Oke, Mas Chan, sebenarnya aku sama Mas Sarul nggak tahu nih Rul mau nanya apa lagi, mau berterima kasih banyak kayak gimana lagi, karena jujur tadi pagi itu salah satu last chance aku lah, keputusan terakhir yang menurut aku sebenarnya ini nggak harus, karena Sarul juga sebelumnya udah ngasih motornya untuk aku ke Bromo ya Rul. Gitu. Tapi di satu sisi juga aku mikirnya Sarul kan ikut, pasti pengen banget motornya juga di situ gitu loh. Aku pikirnya walaupun Sarul tuh kapan aja bisa. Nah, oke, Pak Sarul, Mas Chan, sebelumnya terima kasih banyak lagi sekali lagi, dan tim Vespa Girit. Teman-teman, kita lanjutin terus videonya sampai nanti kita ke Bromo. Oke, thank you Mas. Ketika udah kelar, itu tuh gue tuh bener-bener udah kayak wah anjir, bukan pride-nya hilang ya, tapi gue pakai mesin orang yang orangnya tuh ngebolehinnya dengan tulus. Akhirnya itu kita start jam 11:30 ya. Itu kita mutusin buat perjalanan malam minggu itu ke Bromo. Oke, jadi masuklah, kita udah perjalanan ya pokoknya itu sebelum masuk Tretes ya? Sebelum masuk Tretes, jadi kayak ada jalanan panjang banget halus itu di samping rel kereta. Jadi gue nggak tahu gimana tiba-tiba Giza sampingin gue tuh lagi jalan kan, siap-siap nyalain kameranya, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, gue udah tahu aja nih aba-abanya kan, ibaratnya kayaknya nih bakal ada trek lurus nih yang panjang gitu kan. Ya udah, paling depan tuh kalau nggak salah ada RC-nya, road captain-nya, dia ngasih aba-aba gitu. Bukan Mas Syarul yang boncengan waktu itu kalau nggak salah. Oh iya. Ya kan, dia udah ngasih aba-aba 1, 2, 3 jeder. Udah gue buka gas, panjang.
ada lah pokoknya motor Vespa merah. Pokoknya lu harus ke Jakarta lagi, gua tunggu kita rematch. Akhirnya sekitar 10-15 motor itu baru naik. Itu pas nyampe pos pertama tiket buat naik ke Bromo tuh, itu udah berasa banget dinginnya. Itu gua udah pakai jaket apa? Lu 23 lah istilahnya. Pertama windbreaker, coast jacket gitu. Terus ditambah ada jaket spinning itu tuh gua pakai kalau misalnya apa jalan-jalan jauh tuh. Itu enak banget karena emang nggak tembus angin sama gerimis juga nggak tembus kayak tuh. Tapi itu tetap tembus di gua. Bener-bener gua sarung tangan udah pakai. Itu bener-bener cuman ya udah. Gua di sana konekan sama siapa waktu itu? Gabe deh kalau nggak salah. Gua di sana konekan sama Gabe itu udah ngomong aja susah. Gua konek sama Kindau di sana. Kindau tuh ngomong sampai menggigil kayak orang kejang-kejang, lu tau gak sih? Bebe gitu loh. Udah ngomong kayak gitu dia. Gara-gara saking dingin ya. Terus akhirnya kita sampai puncak itu jam 3 ya. Saat jam 3 di situ istirahat dulu kita. Jam 3 istirahat di warung sampai akhirnya kita diinfoin sama anak-anak buat turun itu amannya setelah sunrise. Karena emang iya sih kalau misalnya lu turun pas lagi gelap ngejar sunrise di bawah itu nggak rekomen banget. Lu bakal nyasar tuh di bawah. Serem. Karena segelap itu. Sebelum sunrise gue udah kejadian konyol. Gue tidur kan di meja gue gini. Gue di meja gini. Gue tidur di meja begini, ya kan. Tiba-tiba kok di belakang gue kayak ada yang nyolek gini nih. Tak. Gue geli gitu dong. Kepo gue bangun, gue nengok belakang. Temen gue kayak ketiban rep lu tau gak sih? Tidur ketiban. Iya, kayak Ardo begini. Bangunin gue, Be. Terus kayak, "Dok, lu kenapa?" Gue bangunin. Set. Gue gak bisa napas anjing. Pokoknya sehabis kita istirahat di base camp di puncak tuh ya Daw ya? Ya. Di puncak tuh kita kan emang tiduran dulu tuh. Kita dibangunin nih sama Mas Syahrul. Bilang, ayo nih lihat sunrise, jalan kaki aja. Kita jalan kaki tuh dari warung ke kayak tebingnya gitu sekitarnya 20 meter mungkin lah. Kita jalan tuh. Wah itu bener-bener pemandangan Bromo tuh kelihatan semua ya? gunung-gunungnya parah ya, mulai dari Bromo, Semeru. Walaupun kita udah kedinginan kayak pantau ya. Itu gue nggak bisa ngomong sih. Dulu pada foto-foto tuh gue nggak bisa ngomong. Yang lain-lain tuh udah pada kedinginan. Itu berapa 5 derajat atau 4 derajat gitu? Sekitar 5 derajat itu kedinginan parah, tapi cuma ngelihat view-nya tuh bener-bener cuma bisa diem aja sih. Ya. Nah terus itu kan lumayan lama tuh kayak dari jam 3-an apa setengah 4 nyampe jam setengah 6-an ya. Baru kita gas lagi. Nah itu sempat juga ada motor gue susah nyala karena si busi gue kan pakai busi dingin ya, jadi sempat nyala sekali terus gue diemin mati kan. Nah itu kebasahan, akhirnya nyala tuh berdua, akhirnya turun ke bawah ke Bromo. Itu feeling gue kayak langsung capeknya tuh kayak langsung wah gue udah nggak bisa berword lagi. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Guys, ini di mana kita? Di Bromo. Gimana? Bromo. Tercapai. Tercapai. Makasih, Cak. Jatuh. Ada Gabe. Kayaknya sampai ada suatu kejadian nih Daw ya, di jalan yang curam itu ya. Nah, itu dia. Gue baru ngerasain gak enaknya motor gue tuh di mana. Bener-bener pas banget perbatasan antara pasir sama aspal. Itu rem belakang gue tuh habis. Nah, buat yang belum tahu, gue rem belakang itu udah gue upgrade pakai disc brake. Nah, udah pakai disc brake kan. Udah gue pakai double disc brake. Ternyata itu tuh kalau misalnya kita pencet rem terus tapi motor dalam keadaan jalan, dia panas otomatis dia ngelos. Nah itu gue pas sampai bawah, karena gue kayaknya kebanyakan juga gue pakai rem belakang, pas sampai bawah panas ngelos, gue otomatis pakai rem depan gue ngunci, jatuh gue di situ. Ya udah, alhasil motor gue ada kenang-kenangan dari Bromo lah ya motor lu ya. Ada Gabe juga. Gimana Be perasaan lo Be? Mantap bro. Nyampe semuanya terjadi juga teman-teman di belakang. Thank you banget teman-teman Surabaya. Hey guys, lu pada keren, lu semua keren. Lu top, pokoknya top. Lu semua Jadi keren. nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol di Bromo karena kita bakal turun mesin gerbek engine. Amit. Sekarang saya akan ngajarin, cuman kamu harus jadi ini ya. Jadi aku yang ngomong, kamu bentuknya harus kayak aku. Oke guys, jadi kita udah di Malang. Emang seru banget ya.
Wes Rongko. Wah, kena dia Jan. Bromo gimana hari ini? Berkabut Ya? kayak kamu lembut. Dikit sama nyampe tuh di kaki Bromo Edo. Benar. Gitu kayak gue ngerasa di situ finally gue bisa ngajak teman-teman yang dari Surabaya, karena gue jujur juga lupa sampein ada 3 orang dari Jakarta. Pokoknya Farid sama 2 temennya ini dia bela-belain touring ya, Dok. Iya, Bela-belain dari touring dari Jakarta. Jakarta. Farid touring sama 2 temennya dari Jakarta ke Surabaya. Appreciate Pak, total. Sampai di Bromo tuh wah bener-bener gue speechless banget sih. Pemandangannya bagus, udaranya dingin, enak. Tapi itu pas banget lagi Bromo tuh lagi dingin-dinginnya Lagi katanya. dingin-dinginnya. Parah. Kan lo sampai nggak bisa gerak ya dah. Wah, itu parah banget sih. Itu Walaupun parah. ya di Bromo emang motor tuh rada banyak trouble, cuma ya worth it lah sampai bener-bener sampai pas di bawah tuh ngeliat pemandangannya tuh bener-bener wah ini worth it parah sih udah nyampe sini. Pas gua di bawah, pas nyentuh pasir lautan pasir Bromo itu juga keren banget sih. Kebayar banget. Kita dari Jakarta touring tuh kebayar sih. Gak Oh, berasa trip. 3 jam foto-foto motor di Bromo. Betul. Saking kerennya. Itu di bawah jam 12 ya? Di bawah jam Di bawah jam 12. 12. Nah udah kelar foto-foto segala macem, kita memutuskan untuk naik dong pulang. Pas pulang itu ternyata kan kita duluan ya. Nah kita tuh nggak tahu nih nungguin kok lama banget, ternyata anak Vespa tuh ada yang trouble juga motornya. Jadi kita nungguin anak-anak Vespa yang trouble untuk kita setut ke warung lah untuk kita resting dulu ya. Untuk kita resting dulu. Habis itu pokoknya itu udah arah-arah udah mau ke Surabaya, udah mau pulang ya. Udah mau turun deh tuh. Pokoknya kan kita kan nungguin ada yang trouble tuh di bawah. Terus kita akhirnya karena nggak ketemu yang depan, yang belakang juga nggak ketemu, akhirnya kita minggir dulu kan. Berdua, terus ada Mas Haikal sama Mas Jeffrey. Ya itu sharing-sharing banyak Ya, lah. pokoknya di situ tiba-tiba di pinggir jalan, di pinggir sawah, jadi curhat colongan lah ibaratnya. Iya. Kita move forward ke arah-arah balik. Ya. Kita ketemu jalan panjang tuh yang bener-bener terik banget. Itu yang dari kita satu grup riding sampai kepisah-pisah, sampai lu juga kepisah sendiri. Iya, bener. Gua ditemenin Ardo untungnya, jadi di momen itu pokoknya di temperatur mesin gue pas gue cek handphone itu udah sekitar 140-an lebih. Yang dimana kalau gua gas di atas 6000 RPM gitu kan itu paling cuma jalan cuma 60 km per jam ya. Yes. Gue takut mesin gue kenapa-napa, jadi gue jalan pelan. Maksud gue kalau lu jalan duluan dah. Kalau lu kayak gitu ketemu Ardo, gue sendiri Jan waktu itu. Gue bener-bener yang lain udah pada jalan. Gue tuh lagi benerin kancing gue nyangkut nih, handphone gue nggak bisa keluar kan. Akhirnya gue ketinggalan rombongan tuh. Gue jalan bareng sama Mas Syahrul. Waktu itu ketemu Mas Syahrul sama rombongan yang motornya trouble, yang tadi gue bilang yang Vespa yang trouble itu, sama Mio mekanik. Waktu itu gue inget banget. Jadi gue rombongan sama mereka. Nah karena rombongan yang depan itu udah kejauhan, udah gue nggak bisa lagi lah, ibaratnya nggak bisa ngejar lagi karena udah terlalu jauh. Akhirnya Mas Syahrul waktu itu nawarin gue, Mas mau nggak ke rumah saya aja istirahat, sekalian nanti kan kita balik ke Kopi Bujen lagi untuk naikin motor. Gue awalnya udah mau banget tuh, wah dalam hati gue pengen bilang iya, coba gue inget kunci mobil di gue. Gimana itu lu bayangin. Tapi Mas Syahrul baik banget ya. Iya baik banget kan, udah ditawarin gitu kan. Cuma ya nggak bisa karena kunci mobil di gue, ntar teman-teman nggak bisa balik ke apartemen kan, masa nginep di Kopi Bujen. Jadi sistemnya itu kita nginep di apartemen, kartu aksesnya cuma satu buat satu mobil. Betul. Jadi alasan kenapa kita akhirnya nitipin motor di Kopi Bujen tuh karena itu. Karena kita nggak mungkin buat nginepin motor di apartemen gitu guys. Jadi kayak gitu. Balik ke Surabaya tuh jam Pokoknya jam 3 sore kita nyampe Surabaya, stasiun Kopi Bujen lagi tuh jam 4:30 sore. Nah itu jujur gue ngeliat banget gimana kita semua nih punya rasa capek masing-masing yang tapi harus kita tahan gitu loh Dewe, karena kita nggak mau nyanyiin waktu kita di Surabaya tuh. Gue ngeliat banget mukanya Jojan, mukanya Kidau yang udah kebalik. Jadi mukanya Jojan di Kidau, mukanya Kidau di Gabe, ini kebalik pokoknya. Wah gila, itu tapi yang kayak gue pernah bilang ya di video-video sebelumnya, memang kayak ya mungkin teman-teman di rumah nilai ya lo mah bukan touring itu, motor pada di towing ya. Cuman menurut gue apapun ceritanya ya ini journey juga, karena gue ngelihatnya mau touring nggak touring, mau towing nggak di towing, ini capeknya sama teman-teman gitu. Jadi
gue sangat mengapresiasi dan sangat menghargai. Gue nggak mau lagi kesini, ya nggak apa-apa karena itu pilihannya gitu. Pokoknya nyampe Bromo, Nyampe Surabaya kita udah pada bosan sama motor kita sendiri. Karena kita hampir 24 jam di motor hitungannya. iya, hampir 24 jam. Keren total. Asik. Nggak tidur total tuh sehari setengah ya. Sehari setengah nggak Sehari tidur. setengah tuh kita berenam nggak tidur. Ya saran dari gue buat teman-teman yang mau touring, apalagi touringnya jauh, lebih di preparein dulu motornya ya sebelum orangnya. Ya walaupun orangnya juga penting ya, cuman kadang karena kita saking excitednya mau touring, kita sampai lupa buat preparein motor tuh bener-bener sampai fit banget. Dan kita juga harus tahu nih kita mau lewat mana, kita mau apa, tujuan kita mau kemana, jalannya kayak gimana tuh kita juga harus tahu. Jadi kita bisa nyesuaiin sama kebutuhan motor kita. Pesan untuk touring selama Surabaya Bromo ini, gue nih yang paling berkesan tuh ya anak-anak Surabaya sih. Anak-anak Surabaya tuh welcome banget, bener-bener sebaik itu. Thank you banget teman-teman Fishpa, teman-teman Kopi Bujen tuh bener-bener nge-welcome kita banget sampai kadang kita nggak enak ya. Sampai kita tuh kadang suka mikir, gue kadang nanya ke Joy, ini anak-anak Surabaya baik banget sih sama kita, gue sampai bingung kalau misalnya nanti ke Jakarta ya, kita harus gimana gitu loh kan. Pokoknya thank you banget buat anak-anak Surabaya udah ngebantu kita yang ada trouble atau butuh apa di sana deh. Pokoknya top deh kalian. Yang sebenarnya nggak direncanakan tiba-tiba kejadian gitu. Itu gue senang banget sih. Gue dulu belum pernah ke Bromo sih seumur hidup gue, tiba-tiba pertama kali ke Bromo langsung bawa motor sendiri tuh kayak it's amazing experience for me. Oh my god. Saya mau thank you juga buat Fishpa Garage sama Kopi Bujen sama RC Moto Garage sama Elegance Towing juga yang udah naikin motor kita Selama di Surabaya, dan itu berkesan banget. Dan buat gue juga itu pengalaman pribadi yang gak bakal bisa dilupain. Pertama kali jauh itu untuk riding di luar Jakarta, dimana gue juga punya pengalaman pas di Bromo, pas jalan di pasirnya itu gue mau ditabrak sama jeep segala macam. Wah, semua orang sih mau ditabrak sama jeep. Diklaksonin panjang banget, cuma ya itu seru banget. Itu seru banget. Sekali lagi juga pengen thank you so much buat Fishpa Garage dan Kopi Bujen sama teman-teman Surabaya yang lainnya, karena kenapa? Itu tuh kita capek banget ya, Dok. Waktu itu capek banget, malah mau action hari Senin pulangnya, tapi nggak tahu kenapa pokoknya harus tetap hari Minggu. Itu kita nyampe Kopi Bujen, mesin gue sama mesinnya Mas Chan tuh udah kembali lagi gitu loh. Itu dan motor udah hampir naik semua ya. Itu gue sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin apalagi, Dok? Ya bagi gue ditunggu kehadirannya Fishpa Garage ke Jakarta, karena gue senang banget pas di sana gue di-treat dengan welcome dengan baik bersama teman-teman gue, yang akhirnya gue ngerasa punya kesan-kesan yang sangat menyenangkan dan nggak bisa dilupain selama di Surabaya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ini adalah video part terakhir di scene ini gitu loh. Scene video ini mungkin bisa dibilang part terakhir. Di sebelah kanan saya sudah ada Sahrul. Nanti kalau misalkan nggak kuat, lambaikan tangannya ya. Oke, terakhir emang rasain apa? Dingin pertama di sana, terus kalau udah di Surabaya panas sekarang. Oke. Nah, di sebelah kiri ini ada Mas Rangga. Ini selaku dari pihak Kopi Bujen. Ya, oke Mas, benar Mas? Betul Mas. Ya, oke. Nah, teman-teman sebenarnya mungkin gue juga pengen berterima kasih banyak buat teman-teman di rumah yang udah nonton YouTube Speeding Indo dari awal sampai habis. Dipegangin lampunya berdua, ini emang kerjaannya beladus nih. Kampret emang, jadi gak enak gue kan ya. Nah, sebenarnya terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya dari Surabaya, terutama untuk Mas Sarul dari Fishpa Garage dan Mas Rang dari Kopi Bujen, karena kita nih Speeding Indonesia datang ke sini juga nggak bisa nih kalau misalkan tanpa kedua teman kanan kiriku ini, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan apapun dari kolom komen, apapun dari teman-teman di rumah yang mau ditanyain mengenai dari pihak Kopi Bujen atau Fishpa Garage, bisa langsung kolom komentar di bawah. Nah, mungkin sebelum closing statement, gue bakal nanya nih kedua temanku ini di sini. Sebelumnya ke Sahrul dulu deh. Rul, menurut kamu acara kemarin ya itu gimana, Rul, kalau dari kamu? Kalau dari aku pribadi sih, acara kemarin pecah banget. Tanpa adanya peserta dari teman-teman Fishpa yang di Surabaya ataupun yang luar Surabaya, kita nggak bisa sepecah itu sih. Saya dari Fishpa Garage berterima kasih banyak pada teman-teman Fishpa yang udah hadir pada hari Jumat tanggal 21 kemarin. Saya sangat berterima kasih banyak. Nanti kita buat next event yang lebih meriah lagi. Amin. Betul. Amin. Oke. Makasih ya Mas Sarul ya.
Nah, coba nih dari Mas Rang nih selaku pihak Kopi Bujan juga kemarin udah ngobrol-ngobrol juga sama Mas Rang dan udah sempat ke Bromo juga tadi ya Mas ya? Iya, Mas. Belum tidur kita? Belum, Mas. Belum ya? Belum. Nih udah tidur kalau yang ini nih kayaknya. Udah bertidur berapa jam? Udah setengah jam tapi gak ada yang nemenin. Tuh, masih gitu ya. Awas lo Rul ya. Oke. Emang rusak tuh ya. Mas Rang, kalau dari Mas Rang gimana nih selama riding kemarin terus finish di Kopi Bujan, menurut Mas gimana nih acara kemarin Mas? Kalau dari saya sih acara kemarin pecah banget ya. Dari komunitas-komunitas Vespa yang udah datang, terima kasih sebelumnya udah mau ngeramein acara dari Kopi Bujan dan Vespa Garage. Tanpa kalian kita dari Vespa Garage sama Kopi Bujan nggak bakal sepecah ini ya. Semoga next ke depan ada event-event yang mungkin kita buat lagi biar ngumpul dari teman-teman Vespa dari Surabaya maupun dari Indonesia. Siap, amin, the best. Nih harapannya juga dan yang segala macamnya sudah disebutin dari Mas Sarul dan Mas Rang, dan yang terakhir juga sebenarnya selain berterima kasih sama seluruh teman-teman Surabaya yang sudah kemarin hadir, gue juga pengen terima kasih banyak untuk keluarga besar dari Vespa Garage. Kayak mau nangis lah. Supaya itu sekalian mau batuk sebetulnya. Pengen terima kasih banyak juga untuk keluarga besar Vespa Garage yang sudah sangat memperkenankannya salah satu engine dipakai di mesinnya Trika, yaitu mesinnya Mas Chan ya. Betul ya Rul, diperbolehkan untuk dipakai ke Bromo. Ini jujur mungkin salah satu hal yang tidak bisa dibalas dengan hal apapun gitu loh. Tapi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman Surabaya, dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga terhibur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.